Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Ustaz Syarifuddin informasinya beliau izin nggak bisa hadir karena keponakannya lagi dioperasi di Fatmawati, rumah sakit Fatmawati, dan belum selesai. Saya juga agak bingung ini, jadi malam ini izin aja lah ya, sekedar mengisi 5 menit, kemudian nanti kita diskusikan terkait tentang pembelajaran Al-Quran. Nanti kita diskusikan terkait itu apa namanya pembacaan Quran. Yang ingin belajar Quran, kalau yang ikut kan sudah tuh pagi-pagi kalau saya. Nah ini pas silaturahmi ternyata banyak ini usul dong katanya mau belajar Quran juga. Boleh malam minggu atau malam Senin. Jadi yang nggak bisa hadir malam Jumat katanya bisa hadir di malam minggu untuk pembacaan Quran. Nah, ini nanti kita musyawarahkan bersama Pak, gitu ya. Ada beberapa tawaran nanti yang ingin saya sampaikan. Tapi izin Bapak-bapak sekalian sekedar menyampaikan daripada malam hari ini terkait tentang keimanan, karena babul hadis ini pembahasannya tentang bab iman. Jadi menukil dari Syekh Allamah Muhammad bin Umar An-Nabawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Kasyfiyah saja fi Syarh Safinah Najah menyebutkan bahwa terdapat 5 tingkatan manusia di dalam keimanan. Jadi ada 5 tingkatan. Yang pertama iman taklid. Nah, iman taklid ini iman yang memang ya namanya taklid, mengikuti. Jadi mengikuti orang banyak. Kalau bahasanya mudahnya kalau kita terlahir sebagai muslim, ya udah karena orang tua kita muslim jadi kita ikutan muslim gitu. Kita ikutan Islam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini yang pertama iman taklid, yaitu iman yang hanya mengikuti saja. Karena orang tua kita sudah Islam, kita terlahir Islam, ya udah ikut-ikutan saja sebagai iman taklid. Kalau ada seseorang yang jago menembak, ini, kemudian dia menembak dari jarak jauh dan kena objeknya, dan orang ini tenar, kemudian kita mengimani karena ada beritanya, tapi kita belum pernah melihat. Kita tahu dari berita-berita saja, dari kabar. Nah, namanya ini sama, mengimani suatu berita karena taklid, karena mengikuti kebanyakan orang memberitahu informasi. Nah, ini adalah iman taklid. Jadi yang pertama tingkatannya adalah iman taklid. Yang kedua, bapak-bapak, ada iman dengan ilmu yakin. Iman ilmu atau ilmu yakin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu yakin ini keimanannya sudah wujud dengan cara riset dari membaca hadis, membaca Quran, melihat fenomena alam, gitu ya, sains ya, atau keilmuan yang memang ternyata sejalan dengan Quran, sejalan dengan Al-Hadis, gitu ya. Ada 2 lautan yang memang tidak bercampur airnya, ternyata ada yang Bahrain, ya misalnya 2 lautan yang tidak bercampur, ternyata ada. Nah, meyakinilah. Nah, ini iman yakin ini dikatakan ilmu yakin, ya, dikatakan ilmu yakin, yaitu keimanan yang berdasarkan sudah menganalisa, melihat fenomena, melihat sekeliling. Berarti itu tasdik. Ya? Berarti tasdik. Belum dulu ya. baru kata-kata kalau di versi ini ya, di versinya Imam Khalid kali. Kitab Syarah Kasyfiyah As-Sajah fi Syarh Safinah An-Najah. Ilmu yakin ini intinya keimanannya karena tumbuh, keimanannya karena membaca, melihat keilmuan, dan melihat riset daripada riset ini apa ya, semacam kayak penelitian, melihat alam semesta, merenungi segala macam, baru timbul keyakinan. Nah, ini adalah ilmu yakin.
Kembali ke cerita tadi, ada sniper, orang yang jago nembak gitu. Kalau tadi mendengar beritanya, kalau sekarang sniper itu dilihat sama kita langsung, oh ternyata dia pas nembak membidik, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Maka kita yang tadinya mendengar berita itu, yang tadinya taklid, menjadi ilmu yakin karena melihat sendiri orangnya menembak ternyata hebat, semua objeknya kena terus. Nah maka kita katakan orang itu hebat. Nah kita yakin terhadap berita tersebut karena melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga tentang iman, ada iman ainul yakin. Nah, kalau ainul yakin, ya, ini kalau kita sandarkan tadi ke cerita sniper tadi, kita melihat ada orang yang yang jago nembak, dan kita melihat ternyata pas dia nembak karena dengan mata kepala kita sendiri, betul objeknya kena. Maksudnya objek yang dituju kena. Nah, kalau ainul yakin, ini analoginya ya. Dia merasakan sendiri ketika diuji coba, oke. Itu yakin, orang ini jago nembak, iya yakin. Coba berdiri di sana, taruh apel di atas kepala gitu. Karena dia yakin si sniper ini jago tembak, maka dia taruh apel di atas kepala, kemudian sniper itu nembak dan mengenai daripada apelnya. Nah ini dikatakan ainul yakin karena dia sudah berani gitu membuktikan bahwasanya dia itu sniper jago. Artinya bapak-bapak, ainul yakin ini dia sudah merasakan sendiri. Kalau tadi hanya melihat objek, kalau dia sendiri sekarang ainul yakin, dia merasakan kebersamaan dengan Allah selama 24 jam. Merasa dirinya sama Allah, dipantau sama Allah. Jadi ini dikategorikan ihsan anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarawna. Engkau melihat Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, merasa dilihat oleh Allah. Jadi keadaan kondisi batin, kesadaran batinnya itu ada Allah gitu. Ya ada Allah aja. Jadi ada diri dia, ada Allah, perasaan itu. Nah ini ainul yakin. Dibarengi perasaan itu dibarengi. Jadi kehidupannya diikuti perasaan adanya Allah. Ini ainul yakin. Yang keempat bapak-bapak, ada hakul yakin. Ini hakul yakin. Kalau hakul yakin, bukan lagi dia menjadi objek yang ditembak, tapi dia sudah snipernya. Dia yang menembak. Artinya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui kemampuan dia. Si sniper itu untuk menembak, berarti dia pelakunya. Maka pada konsep iman hakul yakin ini adalah orang-orang yang sudah dibersamai oleh Allah dan dia melihat di sekelilingnya itu adalah perwujudan daripada qudratullah. Jadi anak kecil tidur gitu, karena kehendak Allah gitu. Jadi ada dikaitkan dengan Allah semua, kita kumpul di sini karena kehendak Allah gitu. Semua dikaitkan dengan kehendak Allah. Sehingga keadaan apapun dia merasa tidak pantas untuk protes gitu. Karena ini sudah ketentuan Allah. Dalam tanda petik ya, misalnya hujan. Dia nggak berani menggerutu tuh, karena memang hujan ini turun hakikatnya atas kehendak Allah. Panas misalnya gitu. Adanya panas karena kehendak Allah gitu. Dia nggak berani mencaci maki itu yang namanya cuaca, karena memang itu diizinkan oleh Allah. Nah orang-orang yang hakul yakin ini adalah orang-orang yang sudah dibersamai dengan Allah dan melihat di sekelilingnya itu adalah apa ya, kalau kita lihat ya, pengejawantahan daripada amaliyah atau amalan-amalan yang memang yang dikerjakan oleh Allah itu. Arti Allah sedang bekerja di setiap daripada, kalau melihat misalnya di air gitu, yang memang ini di dalam air gitu ada molekul-molekulnya, ada ada atom-atomnya dan seterusnya, partikel-partikel terkecil itu tidak luput daripada genggaman Allah dan sunatullah.
Jadi orang-orang yang tersebut melihat tumbuhnya daun-daun, tumbuhnya bunga-bunga, tumbuhnya buah-buahan, tumbuhnya matahari bersinar dan seterusnya dikaitkan dengan semua kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi batin ya, kondisi perasaan batin seseorang yang memang hakul yakin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ada hakikat yakin atau iman hakikat. Iman hakikat ini sudah tidak terdefinisikan, tapi maknanya kurang lebih begini: apapun yang ada di sini, apapun yang ada di dunia ini, hakikatnya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Diri kita ini adalah daripada kudratullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sederhananya di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Athaillah menyampaikan begini, ada 3 tingkatan dalam memandang sebuah amalan. Yang pertama, seorang yang mengharapkan surga dan neraka, yaitu orang-orang yang mengharapkan surga dan neraka karena amalannya. Jadi ada tingkatan itu, boleh ya boleh saja gitu. Yang kedua, bapak-bapak, yang menganggap dengan amalannya dia bisa mendekat dengan Allah. Itu yang kedua. Jadi maksudnya begini, dengan sholat dia bisa, dengan zikir, dia dengan baca Quran, dengan puasa, dengan sedekah, dia bisa mendekat kepada Allah. Yang ketiga, bapak-bapak, ada tingkatan di mana orang sudah tidak merasa lagi dengan amalannya itu, dengan ngajinya, dengan sholatnya, dengan puasanya, bukan dari dia. Tetapi karena memang diizinkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kasih sayang Allah, sehingga orang itu bisa mengamalkan, bisa ngaji, bisa puasa, bisa berzikir, bisa sedekah. Jadi maknanya bapak-bapak, dia menganggap amalan ini bukan lahir dari dirinya, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Nah itu kondisi batin dia nih, orang yang ketiga. Nah orang yang ketiga ini, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dirinya tidak ada lagi, dia fana. Tidak ada lagi di dalam diri, yang ada hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan ini ingin saya sampaikan, jangan membuat gamang juga. Oh ternyata tingkatan-tingkatan ini dicatat oleh ulama sebagai sebuah kesadaran iman, tangga pengalaman iman. Wah bagaimana dengan kita? Kita masih jauh dengan ini. Alhamdulillah ya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyimpan rahmat dan kasih sayangnya kepada setiap makhluknya. Jadi kondisi tingkatan keimanan seseorang ini bisa jadi orang yang masih di level keimanannya katakan di taklid, tetapi kalau datang daripada keridhaan Allah dia masuk surga. Kalaulah misalnya dia pada makom imannya iman hakul yakin, tetapi kalau belum ridho Allah datang, bisa jadi dia melenceng di tempat yang di neraka. Kenapa ini? Ini bisa terjadi. Bapak-bapak ingat kisah daripada seorang pelacur yang memberi minum anjing, kemudian dia masuk surga. Kondisi keimanannya mungkin dia kategori taklid gitu ya. Dia hanya yakin dan percaya dan hanya ini saja ya. Tapi datang rahman dan kasih sayang Allah karena dia berbuat baik kepada anjing. Ini diceritakan oleh baginda Rasul, maka tempatnya di surga. Walaupun makom keimanannya mungkin dikatakan taklid. Yang kedua bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi akan datang satu pemuda yang nanti dari pintu ini masuk ke dalam dari pintu ini dan dia ahli surga. Nabi lagi kumpul. Itu dikatakan oleh Nabi akan datang dari pintu ini seorang pemuda, dan dia ahli surga. 2 hari Nabi ngomong begitu, 3 hari ngomong lagi begitu. Ternyata orangnya sama. Nah sahabat ini, ada satu sahabat, bahasa sekarang kepo lah ya, pengen tahu nih kira-kira amalannya apa nih. Sampai bilang nih Nabi, ini seorang sahabat ini sebagai ahli surga. Maka dikatakan ketika dia menyelidiki dia datang, wahai saudaraku, aku sedang bertengkar dengan ayahku, boleh aku nginep di rumah kamu gitu. Oh boleh. Kebiasaan orang Arab dan memang sebenarnya apa yang sudah menjadi syariat Islam juga, kita menjamu tamu itu 3 hari.
Ya, jadi dijamurlah 3 hari ya. Satu hari dia lihat amalannya di pagi hari, kok biasa-biasa aja ya. Malam hari, oh biasa-biasa aja. Tahajudnya juga nggak rakaatnya juga nggak begitu banyak, baca Qurannya juga biasa aja, zikirnya juga biasa aja. Siang kelihatannya biasa, malam kelihatannya biasa. Penasaran, hari kedua diintip lagi amalannya apa ya sampai Nabi bilang ahli surga gitu. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, amalannya sama aja gitu. Amalannya sama aja. Dan yang ketiga, bapak-bapak akhirnya hari ketiga dia tanya, ini bahasa kita bagian ente nih sampai dijuluki sebagai ahli surga, mana kira-kira amalan apa sih, bocorin dong, kira-kira begitu. Maka dia kata, aku ini seperti yang kamu lihat gitu. Malam banyak tidurnya, kira-kira begitu. Pagi ya sedekahnya gitu-gitu doang, puasanya juga ya banyakkan ininya deh gitu. Sholat juga ya 5 waktu biasa gitu. Enggak banyak zikir, enggak banyak puasa, enggak banyak baca Quran, enggak banyak puasa. Aku tuh seperti yang kamu lihat. Nah, ini sahabat yang kepo ini kira-kira, ya udah deh kalau nggak mau ngasih tahu saya pamit dah gitu, kira-kira begitu. Maka sahabat yang dikatakan ahli surga panggil, sini kemarin. Saya ini memang seperti yang kamu lihat, malam tuh banyak tidurnya, siang itu ya sholat 5 waktu doang gitu ya, kira-kira begitulah, amalannya biasa-biasa saja. Namun sebelum tidur ada amalan hati yang saya katakan dalam hati, saya memaafkan semua orang-orang yang berbuat salah kepada saya, dan saya tidak iri terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada saudara-saudara saya. Amalannya itu saja ya. Amalannya itu saja. Tapi asbab itu Allah ridho dan dijadikan masuk ke dalam surga. Kira-kira makom imannya di mana tuh? Ya katakan imannya itu di iman ilmu yakin. Dia riset dengan keyakinannya, atau ainul yakin, dia merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di makom itu dia mendapatkan keridhaan Allah. Tapi ada cerita yang sangat populer di kalangan santri, kalau nyantri, itu namanya Ki Baseso. Ki Baseso ini seorang ahli tasawuf dan dia seorang guru. Ya, dia mengajarkan murid-muridnya, bahkan murid-muridnya ini ada yang kasyaf, bisa terbang dan segala macam. Oke, cerita cukup familiar sekali di kalangan pesantren. Tapi Ki Baseso ini gitu ya, diuji oleh setan. Ceritanya begini Pak, si setan nih kalau menggoda langsung nggak mungkin, dia keimanannya kuat. Ki Baseso lagi itikaf dalam masjid, maka setan menjelma menjadi manusia, dia itu ikut itikaf gitu. Dari mulai maghrib, dari mulai isya dia sampai subuh, nggak putus-putus, ibadah terus, ya zikir, baca Quran, sholat terus ya. Sehari gitu. Nggak dilirik sama Ki Baseso ya. Kedua hari juga begitu. Akhirnya 3 hari dia kelihatan nih, orang kau nggak batal-batal katanya gitu. Hebat banget nih tirakatnya nih, kira-kira begitu Ki Baseso. Maka bertanya lah, wahai Tuan, kamu nih tirakatnya kuat juga ya, kenapa? Emang nggak batal-batal gitu? Mungkin karena saya nih dulu pelaku maksiat, jadi ibadah saya tuh pol-polan gitu. Kira-kira begitu setan memberikan argumennya. Jadi pol-polan dan saya menjaga betul gitu. Mungkin seperti itu gitu. Oh gitu ya, saya aja kadang-kadang suka batal katanya. Ya Tuhan kalau ingin seperti saya, ya mungkin coba seperti yang saya sampaikan, ya mungkin harus melalui kayak saya dulu gitu, melakukan maksiat dulu kira-kira gitu. Wah nggak mungkin kata-kata saya ya mungkin melakukan maksiat katanya. Tuh yang kecil aja dulu. Bapak kamu melakukan apa? 3 saya lakukan, saya membunuh, saya berzina, dan saya minum khamr. Saya membunuh nggak mungkin kata saya, itu dosa besar. Berzina juga dosa besar. Ya udah yang paling kecil aja dulu, yaitu minum khamr. Kayaknya nggak mungkin juga gitu. Tapi kepikiran itu diskusi itu, sehingga Ki Baseso ketika pulang dari satu tempat ibadahnya, mampir ternyata ada begitu, coba mampir ke warung yang ada, ya katakan mulai rempang-rempang lah gitu. Maka dibisiki gitu, udah Tuan coba aja minum khamr dulu. Khamr kan ya rendah lah gitu, nggak terlalu dosa, cuma 40 hari doang. Kali-kali nanti setelah ini Anda menjadi jauh lebih kuat tirakatnya. Maka dicoba minum khamr, maka dia mabuk. Setelah mabuk dia menzinahi daripada penjaga warungnya, dan ketika itu dia melihat ada anak kecil yang menjadi saksi
atas perlakuan itu dia bunuh anak kecil, maka lengkaplah 3 daripada perlakuan yang dilakukan oleh Ki Basejo tersebut. Ketahuan nih, karena ulama besar melakukan 3 hal tersebut, homer, zina, dan pembunuhan, maka pada kerajaan tersebut ya bisa dia disalib, ya karena sudah melakukan pembunuhan gitu ya. Nah ketika disalib kan masih hidup nih, setan masih ngintai aja tuh, tolong aku nih setan, ya dia bilang Tuhan tolong aku, kamu mau saya tolong gitu, udah saya tahu caranya bagaimana, kamu tundukkan kepala kepada saya, katanya begitu, nanti saya akan tolong. Ternyata setan itu berbohong, dia tidak minta kepada Allah ibadahnya, tapi dia mintanya ke setan, maka dia tundukkan kepala, maka dia diwafatkan dalam keadaan jauh daripada Allah, tidak beriman kepada Allah. Pada makom tersebut saja gitu, tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 cerita ini Bapak-bapak, ya, dapat kita ambil kesimpulan begini. Dimanapun makom kita, baik di makom yang paling di bawah yaitu taklid, ataupun di makom yang mungkin Bapak-bapak sudah sampai di makom ainul yakin, bahkan pada makom hakikat hakul yakin, dari keyakinan yang hak gitu ya, yang sudah tidak terdefinisikan, itu kita masih mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita terus menyempurnakan iman, tetapi juga jangan bahasanya jangan sampai kita tidak percaya diri bahwasanya rahmat Allah itu tidak turun gitu, kira-kira begitu. Tetap menyempurnakan iman, mengusahakan iman kita untuk sempurna, tetapi juga gitu jangan terlalu bangga kalau misalnya sudah menyentuh makom tertinggi, dan jangan terlalu minder kalau kita masih makom yang rendah. Yang ada kita syukuri bahwasanya situ kita sudah usahakan keimanan itu, dan kita sedang berada pada makom itu, disyukuri dan disyukuri, dinikmati, kemudian dijalankan untuk tetap menyempurnakan iman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sekedar penjelasan beberapa menit, ternyata banyak ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan pemahaman yang mudah-mudahan untuk diri saya sendiri menjadi guidance atau tunjuk arahan untuk konsep tentang keimanan kita. Kita syukuri apapun ada Pak, karena kita memang keimanan kita baru sampai disyukuri. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Tetap sholat, jaga sholat, tetap ngaji, tetap kita menyempurnakan iman kita. Begitu. Kita nggak tahu rahmat Allah datang di mana dan kapan. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengusahakan untuk menjadi hakul yakin, tetapi niatnya untuk merendahkan saudara kita yang lain. Yang tema imannya masih taklid, nggak kayak aneh, udah hakul yakin. Nah ini terjebak, bisa-bisa rahmat Allah nggak turun, jatuh-jatuhnya nauzubillah jadi biasa nanti. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau memang makomnya sudah ada di makom yang tadi gitu, melihat saudaranya di makom yang bawah, jangan direndahkan. Bisa jadi yang di makom yang di bawah itu yang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di makom yang rendah, melihat di makom di atas, kita berusaha untuk menyempurnakan iman. Begitu maksudnya. Jadi kita ini tidak luput daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita semua. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sudah kita cukupkan pembahasannya tentang itu. Nah, sekarang kita bahas tentang pengajian Al-Quran. Jadi begini, mumpung ada Ustaz Syafaat di sini, jadi ingin disampaikan. Jadi banyak masukan dari bapak-bapak untuk ingin belajar Quran. Cuma bingung. Jadi yang ngisi siapa nanti, kira-kira gitu. Maka ada usulan, ya udah dari kita untuk kita dulu. Muncullah nama Ustaz Syafaat untuk mengajarkan di malam minggu atau malam Senin untuk ngajarin bapak-bapak pembacaan Quran seperti itu. Ini tolong ditanggapi oleh bapak-bapak sekalian, terkhusus untuk Syafaat terkait malam minggu atau malam Senin. Kita belum ada jadwalnya nih, malam minggu atau malam Senin. Tetapi dari kegiatan kita silaturahmi ke rumah-rumah, ini bukan dari pengurus ya, usulan dari saya mau belajar Quran, gitu. Terus ketemu yang lain lagi saya mau belajar Quran.
Saya mau belajar Quran. Emang kalau Iqra udah, tapi bacaan Quran saya masih tajwidnya masih ini. Oh berarti perlu ada pengajian ini. Oh iya nggak apa-apa katanya. Kalau bisa malam Minggu, kalau nggak malam Senin. Karena kalau malam Jumat katanya masih pada kerja, masih pada ini. Oh ya udah nanti kita sampaikan deh di mana di pengajian. Nah, jadi ada sebuah formula atau sebuah tawaran. Ini bertawaran ya, belum sebuah keputusan. Oh ya udah nanti malam Minggu atau malam Senin. Kalau kita nyari guru dari luar, tentu harus ada biaya dan seterusnya yang cukup besar. Tapi terserah nih. Kalau misalnya dari luar, berarti kita harus persiapkan daripada dananya. Terus kalau misalnya dari dalam, ada yang kompeten. Bisa jadi misalnya Ustaz Syafaat ngajarin tajwid dan makharijul huruf untuk pembacaan Qur'annya gitu. Ya udah nanti tinggal dimusyawarahkan saja gitu, dilempar ke forum saja, tinggal kembali ke bapak-bapak. Monggo bapak-bapak silakan ditanggapi. Saya hanya memimpin saja dan memutuskan nanti hasil daripada keputusan musyawarah pada malam hari ini. Silakan Pak kalau ada yang ingin disampaikan. Pengen mengaji Al-Quran, saya ditanggapin terserah kapan waktunya. Yang penting ibaratnya ada kemauan, gitu. Waktunya jadi sendiri, insya Allah saya bisa. Seperti itu. Tinggal jamaahnya. Pak, harapan lagi jadi sesaat siap saja untuk membimbing atau mengajar tentang Quran. Tinggal nanti bapak-bapak ada tanggapan lagi nggak yang lain? Misalnya harinya malam Minggu atau malam Senin, silakan. Lebih enak malam Minggu atau malam Senin ya? Tergantung yang mau belajar. Iya, ini mari ditanyakan dulu nih. Nanti kita bantu untuk sounding atau kita woro-woro di WA gitu. Jadi panitia kita semua ya, bukan saja ini kan pengajian milik kita semua. Kita semua saling menguatkan. Gitu. Malam Senin atau malam Minggu ada pengajian. Gitu. Ayo ngaji Quran misalnya begitu. Ya mau rame di grup, oke kah jawabnya? Misalnya insya Allah kah? Gitu. Misalnya kalau yang punya grup WA ya, yang punya maksudnya yang ada di grup. Kita sounding, kita ramaikan. Jadi saling mengingatkan. Itu biasa lah ya dalam perjalanan. Kalau setiap orang istiqomahnya cakep terus, berarti hebat betul ya. Kalau misalnya dalam perjalanan, nah itu hal yang wajar. Dan tugas kita memang di mana di al-asr itu ya, makanya ya sedikit saya sampaikan, bukan saja beriman dan beramal soleh. Kita disuruh untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Artinya saling mengingatkan. Makanya disuruh dalam Quran tawasau bil haq wa tawasau, bukan saja iman dan beramal soleh, bukan saja itu. Kita harus dilengkapi dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Nah, ingat mengingatkan ini bukan benci kepada orangnya ya, tapi karena sayang. Itu lagi lemes ya, lagi turun ya, ya. Yuk ngaji lagi. Kira-kira begitu. Oh iya, udah lama nih gak ngaji. Itu gitu nawaitunya. Jadi dalam perjalanan naik turun itu hal yang wajar. Cuma kita sikapi tetap tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bukan berarti yang mengingatkan itu udah pinter, udah istiqomah, enggak gitu. Manakala yang ingetin juga kendor. Nah, itu juga diingatkan. Jadi Quran sudah betul, saling ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan ini bukan sebuah kebencian terhadap yang diingatkan. Wah, ente gak ngaji ini seolah-olah ahli neraka aja. Gak gitu, bukan. Konsepnya salah kalau gitu. Justru kita nggak ada ente nih, jadi kurang rame nih, jadi sepi nih majlis taklim. Yuk ikut yuk. Itu maksudnya kayak gitu. Ayo sama-sama lagi. Jadi Pak, itu hal yang wajar, kita turun naik, keimanan kita, istiqomah kita turun naik, kadang-kadang sholat jamaah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ini, kadang-kadang enggak. Nah, di sekeliling kita yang mengingatkan. Jadi nanti insya Allah deh untuk formula, untuk penyampaiannya itu nanti kami pikirkan. Kita putuskan saja nih. Insya Allah malam Senin, insya Allah ya. Malam Senin, insya Allah
kita adakan pengajian pembacaan Al-Quran yang nanti dibimbing oleh Ustaz Syafa. Begitu ya. Nanti teknis yang tentang makharijul huruf atau tajwid kita serahkan ke beliau. Itu Bapak-bapak, atau talaki baca Quran hadap-hadapan kemudian dikoreksi atau apa, itu nanti metodenya kita serahkan ke Ustaz Syafa. Jadi malam Senin insya Allah mau habis maghrib apa habis isya? Habis isya. Oke, habis isya malam Senin habis isya yang mau ngaji baca Quran saling ingat mengingatkan koreksi baca Qurannya di malam Senin. Mulai berjalan minggu ini nanti saatnya saya sounding. Insya Allah besok saya sounding yang ingin mau belajar baca Quran. Baik Bapak-bapak, insya Allah alhamdulillah sudah kita sepakati insya Allah malam Senin pembacaan Quran. Nanti kita lihat listnya di WA. Nanti saya sounding suruh mengisi nama-nama yang ikut membaca Al-Quran. سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم تقبل واصل ثواب من قرأناه من القرآن العظيم وحضرنا وصفحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وإلى أرض حبيبنا وشفيعنا وطلعة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمخصوصين وإلى جميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم اللهم اجعلنا واجعلهم من اهل لا اله الا الله يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في سكارة الموت ونجاة من النار ورفع الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبأجزة الفاتحة يا فرج الحام يا كشف الغام يا من الذي يغفر ويرحم ويغفر ولا يرحمن ويغفر ولا يرحيم دوام بها السلام واخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. والله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.